Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kenaikan tarif biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kenaikan tarif layanan kewarganegaraan dilakukan untuk mendukung peningkatan sistem pelayanan publik di kementerian. Kementerian Hukum RI akan mengkaji ulang kenaikan tarif pelepasan status WNI dan naturalisasi WNA yang termuat dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBB. Meski tetap berlaku mulai 1 Agustus 2026, Menteri Hukum menjelaskan penetapan tarif menggunakan skema silang atau cross subsidi. Artinya, sebagian layanan diberikan tarif 0%, sehingga biaya layanan lainnya disesuaikan agar tetap menjaga keseimbangan pendanaan pelayanan publik. Menurutnya, di beberapa negara, pemohon sudah harus membayar sejak tahap pengambilan formulir hingga dikenakan pajak. Sementara di Indonesia, pembayaran baru dilakukan setelah permohonan disetujui. Dalam evaluasi, apabila ada tarif yang dapat diturunkan melalui keputusan menteri, maka penyesuaian bahkan hingga 0% dapat dilakukan. Sedangkan perubahan tarif yang diatur dalam peraturan pemerintah harus melalui proses kajian dan revisi sesuai ketentuan. Negara tentu tidak mencari untung, sama sekali bukan itu tujuannya. Bahwa kalau itu dirasakan ada peningkatan, kadang-kadang di kita pasti ada di awal ya. Namun demikian, kami akan mengkaji kembali untuk melakukan review kembali, akan kita bahas secara internal. Menyangkut soal kenaikan-kenaikan yang tadi, dalam waktu dekat saya akan gelar rapat bersama dengan Direktur Jenderal AHU, dengan Dirjen Kekayaan Intelektual. Sekarang kan yang ramai di Direktorat Jenderal AHU ya, terutama soal kewarganegaraan. Kemarin saya tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ini soal bukan orang banyak. Semata-mata karena satu komponen pelayanan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada yang satu. Kita cross subsidi. Ada yang kita bebaskan, ada yang kita nolkan tarifnya, tentu ada yang harus berimbang dia. Jumlah permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia disebut mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Kementerian Hukum menyebut penurunan ini bukan disebabkan kenaikan tarif PNBB karena aturan baru tersebut baru akan diterapkan mulai Agustus 2026. Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sekitar 119 permohonan pelepasan WNI. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 1.000 permohonan. Artinya penurunan itu sejujurnya bukan karena PNBP-nya naik, tetapi memang tren mengajukan permohonan itu untuk pelepasan justru menurun karena memang banyak juga dari teman-teman kita ya yang sudah keluar ternyata ingin kembali lagi menjadi WNI. Jadi kita patut bersyukur ya memiliki satu regulasi kewarganegaraan Indonesia yang mana ketika seseorang sudah memutuskan meninggalkan Indonesia pun masih diterima kembali, memperoleh kembali. Bahkan untuk memperoleh kembali di regulasi nanti ke depan ini kan sedang melakukan perubahan ya, akan dipermudah. Di sisi lain, Kementerian Hukum mengklaim jumlah pemohon yang ingin menjadi warga negara Indonesia jauh lebih banyak, meski hanya sebagian kecil yang memenuhi persyaratan dan disetujui setelah melalui proses verifikasi ketat. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.